Halo, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan video mengenai alat tangkap yang tidak boleh digunakan. Sebelum kita mengetahui apa itu alat tangkap yang tidak boleh digunakan, sebaiknya kita mengetahui apa itu alat tangkap. Alat tangkap adalah alat yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan atau hewan laut lainnya. Nah, dari penjelasan barusan, sekarang kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan alat tangkap? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa beberapa alat tangkap dilarang oleh pemerintah. Secara umum, alat tangkap tersebut dilarang dikarenakan alat tangkap tersebut dapat merusak ekosistem lingkungan. Alat tangkap tersebut membahayakan bagi biota laut. Alat tangkap tersebut dapat merusak lingkungan. Alat tangkap tersebut berbahaya untuk lingkungan dan beberapa alasan negatif lainnya. Jadi di sini kami akan menjelaskan 6 alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah. Untuk info yang lebih lanjut, mari kita saksikan video ini. Alat penangkapan dengan menggunakan bom merupakan sebuah alat merusak sumber daya lingkungan di laut, terutama itu terumbu karang. Hasil dari tangkapannya itu adalah ikan karang seperti ikan beronang, ikan beroka, ikan kembung, dan ikan pisang-pisang. Selain itu, ikan-ikan kecil juga turut mati karena pemboman ini. Berikut adalah dampak negatif dari penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Yang pertama, banyak ikan mati sia-sia. Akibat dari ledakan bom tersebut, banyak ikan hancur tubuhnya dan mati secara membusuk di sekitar perairan dan di sekitar pantai. Yang kedua, merusak terumbu karang. Tak hanya ikan, terumbu karang juga mengalami kerusakan dan kehancuran pada habitatnya akibat ledakan bom tersebut. Yang ketiga, jumlah ikan berkurang secara drastis. Ya, hal ini bisa menyebabkan ikan tidak lagi datang ke daerah itu, sebab terumbu karang sudah rusak dan hancur, sehingga para nelayan di sana di daerah tersebut akan mengalami kesusahan dalam mencari ikan. Yang keempat, kehilangan penghasilan. Biasanya masyarakat nelayan memanfaatkan terumbu karang yang indah untuk para turis sebagai wisata. Akibat terumbu karang rusak dan hancur di perairan, maka pencarian itu tidak akan ada lagi. Potasium senja merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk penangkapan ikan yang berdampak kerusakan ekosistem lautan. Potasium senja digunakan untuk penangkapan ikan di daerah karang. Bahan ini biasanya digunakan untuk kemas. Sebenarnya potasium senja diciptakan untuk pertambangan. Namun, ada beberapa nelayan yang menggunakan potasium cyanida sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak kerusakan penggunaan alat tersebut. Selanjutnya, bahaya potasium cyanida terhadap ikan dapat merusak ekosistem perairan, di mana tempatnya berkembang biak ikan maupun biota lainnya. Jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Undang-undang yang melarang penggunaan bahan kimia yaitu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 84 Ayat 1 sekian. Nah, itu ada setrum ikan. Nah, setrum ikan ini sendiri sangat berbahaya bagi ekosistem dan juga manusia itu sendiri. Nah, sengatan tegangan listriknya ini yang digunakan memang tidak tinggi, namun dapat melumpuhkan ikan sementara waktu. Nah, sangat disayangkan karena sengatan listriknya ini juga dapat mematikan hewan-hewan kecil lainnya yang merupakan sumber makanan ikan. Selain itu, dia juga dapat mematikan telur-telur ikan lainnya. Nah, ini merupakan potensi kerusakan ekosistem air tersebut. Nah, selain itu, si penyetrum juga dapat tersengat aliran listrik dari alat tersebut. Alat tangkap setrum lebih sering digunakan di sungai dibandingkan dengan lautan. Indonesia melarang penggunaan alat tangkap ini karena mengapa? Karena memberikan dampak negatif dari penggunaannya. Yang pertama adalah penggunaan alat tangkap ini dapat menyebabkan ikan kecil mati sehingga populasi ikan akan menjadi punah. Yang kedua adalah penggunaan alat tangkap ini berakibat sumber makanan ikan akan mati dan akan berimbas juga pada kelangsungan hidup ikan itu sendiri. Yang ketiga adalah penggunaan alat tangkap ini dapat menghancurkan telur-telur ikan sehingga dikhawatirkan akan menjadi kelangkaan spesies ikan. Di sini saya akan menjelaskan alat tangkap central. Central merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dengan pengoperasian yang dilakukan di dasar perairan atau di pintu dasar perairan. Alat tangkap central dilarang karena bisa merusak ekosistem lautan, merusak lingkungan dasar perairan, tidak sedikit dan bisa merugikan nelayan kecil. Di sini alat tangkap cantrang itu meliputi beberapa hasil tangkapan, yaitu berupa ikan kecil, pete, kerapu, pari, cucuk, gulaman, dan ikan gigi tangga. 46-51% itu hasil tangkapannya, hasil tangkap dari alat tangkap cantrang ini bernilai layak dikonsumsi. Pukat harimau atau biasa disebut dengan troll adalah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena sifatnya merusak. Pukat ini ada yang dioperasikan di dasar perairan dan ada pula yang dioperasikan di tengah perairan. Tujuan penangkapannya itu menangkap ikan-ikan pelagis. Nah, jadi kenapa alat tangkap ini dilarang? Jadi jika dilihat dari cara kerjanya, saat dibenamkan ke dalam perairan, jaring ini mencakup wilayah yang sangat luas. Jaring ini kemudian memperangkap ikan atau makhluk laut yang bukan target penangkapan atau yang bukan baikotnya seperti hiu, penyu, lumba-lumba, dan ikan-ikan kecil dan lain-lain. Kemudian alat tangkap ini merusak terumbu karang karena caranya menyapu dan menimbulkan kekeruhan di dasar perairan, bahkan akan menghancurkan ekosistem di bawah laut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Permen KP tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap, pukat hela atau troll, dan pukat tarik atau senet di WPPN RI atau wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia. Kenapa sih alat tangkap muruami itu dilarang? Sama seperti halnya troll, tapi muruami ini tanpa kantong dan sifatnya seperti troll, yaitu menyapu ikan kecil pada saat pengoperasian, dan terdapat ujung besi pada si jaring muruami itu. Itulah yang dapat merusak terumbu-terumbu karang yang di dasar laut. Karena si jaring muruami ini terlalu murah, kebanyakan para nelayan ini masih ngeyel untuk pengoperasian muruami, dan harga si ikan yang didapat itu termasuk ikan-ikan yang harganya tinggi di pasaran. Jenis alat tangkap muruami tidak menggunakan umpan dikarenakan cara pengoperasian itu dengan cara mengiringi ikan masuk ke dalam jaring kantong, dan tempatnya itu di daerah perairan karang. Dan hasil tangkapannya itu berupa ikan ekor bening, ikan pisang-pisang, dan ikan penjauh. Baik, jadi itulah keenam alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah. Sebenarnya ada lebih banyak dari itu, akan tetapi karena keterbatasan waktu, hanya itu yang kami bahas. Serta alat-alat tangkap tersebutlah yang masih sering digunakan oleh nelayan Indonesia. Saran dari kelompok kami untuk orang-orang yang masih sering menggunakan alat tangkap tersebut untuk segera berhenti melakukan itu, dikarenakan alat tangkap tersebut sangat berbahaya untuk lingkungan serta biota-biota laut. Dan untuk beberapa alat tangkap tersebut bisa dimodifikasi seperti bahannya diganti dengan yang lebih ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem laut serta tidak merusak terumbu karang. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya perwakilan dari kelompok 4, pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kami di sini juga masih belajar. Terima kasih, sampai jumpa.